alhamdulillah sudah belajar puasa dan mau berpuasa itu sudah sangat bagus ya. Hari ini untuk mengawalinya kita persiapkan dulu ya dengan berdoa dan menyanyikan lagu baru Jakarta. Ketuanya, ayo ya, silakan maju dan disiapkan ya. Mungkin ada keperluan, dia ada acara di rumah, tidak apa-apa. Kenapa? Ya, ya. Hari ini Mas juga yang izin, alhamdulillah yang lain bisa mengikuti pembelajaran. Hari ini Bu Guru ingin bertanya dulu. Kalian pernah melihat suatu film tidak? Pernah, ya. Film apa yang pernah kalian lihat? Avenger, oke. Terus kalau kalian itu nonton film pernah bercerita-cerita nggak sama temannya? Enggak? Pernah ya, mesti pernah. Pernah bercerita. Nah kalau kalian menceritakan film yang kalian, oh ya, mana tadi? Oh ya. Habis melihat film ya, ini tadi ya Mbak yang datang yang terlambat, ini tadi kita baru membahas tentang film ya. Film itu kalian kalau melihat film, kalian bercerita dengan temannya, itu apakah cari teman duduk dulu Mbak, iya. Apakah kalian itu menceritakan dari awal sampai akhir? Apakah menceritakan dari teman itu sampai awal sampai akhir? Tidak, mesti cuma sebagian saja. Aku tadi lihat film Avengers. Apa yang kalian lihat? Iron Man, Batman, Superman, The Flash, Spider-Man. Oh, Spider-Man. Jadi kalau kalian melihat film itu kalian bercerita ke temannya itu dari awal apa sampai akhir? Enggak ya, pasti cuma kalian intinya saja yang kalian ceritakan. Dan inti yang kalian ceritakan itu adalah namanya apa? Ringkasan. Seperti yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ringkasan. Jadi secara tidak sadar kalian itu sudah pernah ya membuat ringkasan. Aku bercerita tentang suatu film, aku bercerita tentang suatu kejadian. Berarti kalian kan menceritakan cuma intinya saja. Nah, inti yang kalian ceritakan itu adalah sebuah ringkasan. Ya. Oke. Kalau sudah, ya. Hari ini nanti kita bernyanyi dulu ya. Sudah Pancasila. Ya, yuk berdiri semua biar semangat sebelum kita memulai membuat ringkasan ya. Kita harus bersemangat dengan menyanyi. Yuk. Ada yang bisa jadi chat? Ayo, anakku sayang. Ayo, kita mulai. Dan sudah Pancasila ya? Kita mulai. Dimulai.
Apa? Tidak boleh rame. Kalau rame berarti apa? Istirahatnya mundur. Setuju? Setuju tidak? Setuju. Ya? Ya. Mundur berapa jam? Mundur 1 menit ya. Mundur setengah jam ya. Berarti kesepakatan kelas hari ini kita biar tepat waktu ya, istirahat jam 9, maka pembelajaran yang disampaikan biar terlaksana dengan baik. Kalian tidak boleh apa? Harus memperhatikan ya. Nanti kalau Bu Guru ada tugas dan permainan diikuti biar kita tepat waktu, istirahatnya jam 9 ya. Berarti kesepakatan ya, nanti kalau rame dewe tidak mengikuti dan belum selesai istirahatnya mundur jam 10. Oke? Oke? Sepakat? Oke, terima kasih. Gimana? Udah ada kesepakatan kelas kan? Sebelum memasuki materi bersama dengan Bunda, Ibu mau cek semangat kalian. Harus dikeluarin suara paling semangatnya ya. Iya? Ya. Terus semangat tahu kan? Harus sekali ya. Kali itu ya. Harus paling semangat, paling kencang suaranya. Tepuk semangat. Gimana? Ayo. Gimana semangatnya? Gitu ya, bisa ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, udah siap belajar? Udah siap? Oke, udah semangat ya. Oke, dilanjutkan lagi sama aja. Ya, hari ini kalian akan mempelajari tentang mengidentifikasi gagasan pokok dari setiap paragraf, lalu menentukan informasi penting dalam teks dan menyusun ringkasan dengan dasar yang untuk. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa itu ide pokok? Ada yang tahu? Yang tahu tunjuk tangan. Tangan, deh. Tunjuk tangan. Ayo, siapa yang tahu? Apa akan? Ide pokok. Apa yuk? Apa mas? Betul. Ide pokok adalah gagasan utama atau inti pembahasan dalam setiap paragraf. Nah, ide pokok ini menjadi dasar dari pengembangan kalimat-kalimat lainnya. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari ide pokok? Ada yang tahu? Apa yang tahu angkat tangannya? Apa Dipa tahu? Bukan kamu. Ya, terus? Ya, betul sekali. Ciri-ciri dari ide pokok itu berisi gagasan utama dalam setiap paragraf. Lalu itu berdiri sendiri sebagai inti dari pembahasan. Selanjutnya didukung oleh kalimat penjelas dan dapat terletak di awal, tengah, maupun di akhir paragraf. Kalau di awal itu namanya D. Iya, betul. Kalau di akhir namanya induktif, betul. Kalau di awal, akhir, sama di tengah, betul sekali. Namanya paragraf campuran. Betul. Kita beri aplaus untuk Mas Mardian ya. Lalu gimana sih cara menentukan ide pokok? Ada paragraf dengan ide, Apa namanya Mas Anna? Gimana? yang paling umum. Iya. Menemukan kalimat yang menjelaskan isi paragraf. Iya, betul sekali. Menambahkan kalimat yang hanya sebagai
sendiri. Nah, apa itu ringkasan? Ayo bahannya apa itu ringkasan? Yang keras ya, ringkasan adalah ya, betul sekali. Ringkasan adalah penyajian kembali isi bacaan secara singkat dengan kalimat kalian sendiri. Mana apa? Jadi tujuan dari membuat ringkasan itu adalah memahami isi bacaan dengan lebih baik, terus menemukan ide pokok dalam bacaan, dan yang lain menyampaikan informasi penting dan secara singkat. Lalu bagaimana ciri-ciri ringkasan yang baik? Ada yang tahu? Singkat padat dan jelas. Nah, angkat tangannya yang mau berpendapat. Apa cepat? Apa ciri-ciri ringkasan yang baik? Ciri-ciri ringkasan yang baik itu adalah singkat dan jelas, lalu berisi ide pokok dari setiap bacaan dan menggunakan bahasa kalian sendiri dan tidak mengubah makna dari setiap bacaannya. Selanjutnya adalah langkah-langkah dari membuat ringkasan. Ayo, siapa yang ayo Mbak Maria. Ya, yang berat ya. Ya, lalu masih penting menyusun kembali langkah-langkah dari membuat ringkasan itu yang pertama kalian baca dulu secara teliti. Selanjutnya kalian menentukan ide pokok dari setiap paragrafnya dan mencatat informasi-informasi penting, lalu menyusun kembali dengan kalimat kalian sendiri. Nah, Ibu di sini punya contoh teks bacaan. Coba siapa yang mau membacakan? Siapa? Silakan maju ke depan membacakan enggak? Yano. Yang lainnya diperhatikan ya. Bukanlah hal yang asing karena dalam beraktivitas sehari-hari membutuhkan energi. Dengan energi yang cukup, maka aktivitas sehari-hari bisa dilakukan dengan maksimal. Namun jika energi yang dimiliki kurang atau tidak mencukupi, maka aktivitas yang dilakukan manusia menjadi kurang maksimal. Energi yang ada di bumi ini bukan hanya dimiliki oleh manusia, tetapi juga terdapat banyak benda lain seperti televisi, lampu, komputer, juga ponsel. Pada dasarnya ada banyak sekali macam-macam energi dan masing-masing energi sudah memiliki fungsinya masing-masing. Untuk mengetahui lebih jelas macam energi, kita simak ulasan. Terima kasih. Nah, dari kalimat ini mana yang merupakan kalimat utamanya? Mana ayo? Energi. Kalimat utama itu kalimat yang menjelaskan isi dari bacaan ini. Mana ayo? Yang menjadi kalimat utama dalam kalimat ini. Ada yang tahu?
Hasan, terus ide pokok, terus apa lagi? Paragraf, terus ada apa lagi? Kalimat utama, kalimat penjelas, terus apa lagi? Yang perempuan mana ini suaranya kok nggak ada ya? Ada apa lagi? Ada banyak ya yang udah dijelasin sama dia. Nah sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 7 kelompok. Nih untuk kelompok 1 dengerin ya, kelompok 1 itu coba diem dulu. Kelompok 1 itu ada Devi, ada Dini, ada Kiano, dan ada Taufan. Nanti kelompok 1 di sebelah sini. Oke? Perhatiin. Kenapa? Berarti ya. Taufan? Iya, ada kan? Ada kan? Oke. Kelompok 1 di mana tadi? Di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ibu ya. Oke, lanjut kelompok 2 itu ada Hania, ada Fikri, ada Fatima, dan ada Arkan. Kelompok 2 nanti di sebelah sini. Terus kelompok 3 ada Akbar, ada Aska, ada Haura, dan ada Jenny. Kelompok 3 ada di sini, di depan ibu ya. Nanti terus selanjutnya kelompok 4 itu ada Anissa, ada Ardian, ada Dipa, dan ada Leila. Di sebelah Leila. Sebelah sini ya kelompok 4. Terus kelompok 5 ada Dwi, ada Erlita, ada Langi, dan ada Yoga. Nanti kelompok 5 di sebelah sana. Yang nggak berangkat berarti ya udah nggak apa-apa. Terus kelompok 6 ada Gracias, ada Immanuel, ada Maria, dan ada Tasya. Reza. Gak ada. Udah berangkat. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus kelompok 7 ada Rania, ada Zalfa, ada Farhan, dan ada Naufal. Di sebelah sini ya. Oke, sekarang ke kelompoknya masing-masing. Hitungan kelima semua harus bisa. 1, 2, kelompok 1 di sebelah sana. 3,
bagian belakang. Oke, nanti di lembar ini kalian akan digunakan yaitu menempelkan potongan-potongan kertas. Oke, nanti akan diberi kapten. Nanti, oke, sudah mengerti? Di yang paling belakang ya. Oke, kalau sudah kalian kelas 5 kalau ibu bilang kelas 5 kalian jawab
Ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Gagasan utama, betul ya. Ide pokok itu gagasan utama atau inti dari teks bacaan.
Dibuka di halaman judulnya, dibuka di halaman awalnya. Di situ ada apa? Oke. Oke, dibuka di halaman pertama, di lembar yang pertama. Ada apa di situ? Ada teks bacaan. Itu yang tadi kita pelajari Pak Ogian. Nah, itu kan ada 2 lembar kan? Itu ada 2 lembar. Di situ ada teks bacaan. Judulnya apa?